أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة حفص ويعقوب. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة أبي عمرو. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة الكسائي. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة ورش. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة ويس وطلحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة حفص ويعقوب. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة الكسائي. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة ورش النافع. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة أبي عمرو. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة حفص ويعقوب. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة الكسائي. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة أبي عمرو. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة ورش. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Sirkan Allah yang maha tinggi, sabihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabb kamu yang maha tinggi. Semuanya maha tinggi, kok kamu mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, dilarang. Lalu Allah di mana? Bingung kan? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bermain-main dengan kalimat-kalimat seperti sifat Allah, dikembalikan kepada makna Al-Quran dan Lughatil Arabiyah dan dari penjelas Al-Quran yang lain dan hadis-hadis. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Hakam Ibnu Muawiyah disebutkan di saat Jariyah, seorang perempuan budak, yang mana ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" fa asyarat bi asbu'ihi ila sama, fa aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dan dikatakan i'tikha fa innaha mu'minah. Maka mana budak belian itu yang mau dibebaskan, beriman kepada Allah apa tidak? Maka ditanya, "Aina Allah?" memberikan isyarah ke arah langit. Kemudian disebutkan, "Man ana?" siapa aku, kata Nabi kepadanya, "Kamu Rasulullah, anta Rasulullah." Maka kata Nabi kepada sahabat ini, "I'tikha fa innaha mu'minah." Maka bebaskan dia karena dia beriman. Syahidnya beriman karena mengakui Nabi sebagai Rasul. Kedua, di mana Allah dikatakan di atas langit. Maka penjelasan semua dari makna Al-Quran yang tadi kami sebutkan, Allah bersemayam di atas ars, sumastawa, dan beristiwa. Makna beristiwa adalah bersemayam di atas arsnya. Dan juga a'aming tumang fisama dan sabihisma rabbikal a'la. Dan juga di sini ila btigha'a wajhi rabbihil a'la. Sudah tidak pantas lagi kita untuk menafikan sifat maha tinggi untuk Allah. Dan orang-orang kufar mereka menetapkan sifat tinggi untuk Allah dalam berbagai segi kekufurannya. Tetap Allah best of the best bagi mereka, atau God, dewa-dewa mereka best of the best bagi mereka. Coba lihat dari kelompok orang-orang Hindu. Maka dewa-dewa khayalan mereka dari hasil karya pujangga Mahabharata dan Ramayana. Maka di mana dewa Wisnu, di mana dewa Shiva, di mana dewa Brahma, di mana dewa
Bayu, Indra, Surya dan sebagainya di mana? Coba di mana? Di kolam renang? Di bawah kita? Di mana? Di atas, di Swargaloka. Swargaloka adalah di Gunung Mahameru. Bukan Gunung Semeru di Jawa Tengah, tapi Gunung Mahameru maknanya gunung yang ada pada mereka yang paling puncak, Everest dan yang lainnya. Maha tinggi. Tidak ridho mereka rob-robnya ada di bumi bersama mereka. Keyakinan mereka seperti itu dan nanti menjadi avatar turun kepada manusia, menjelma menjadi manusia yang baru. Itulah keyakinan mereka. Syahidnya mereka tidak ridho, rob mereka di bawah. Dan jika kita kembali kepada orang-orang yang lain yang mengagungkan Buddha, maka di mana Buddha? Di atas, di Sangrila. Di mana Sangrila? Di Bandung. Ada Sangrila di Bandung, banyak hotel Sangrila di mana-mana. Sangrila adalah keyakinan tempat bersemayamnya Buddha Gautama, maka dia adalah di Mount Everest, di puncak tertinggi. Semuanya menyimpan di tempat yang tinggi. Kembali lagi kepada keyakinan orang-orang Yunani kuno. Dewa Zeus, bapaknya Hercules. Di mana Zeus dan anaknya Apollo dan yang lainnya dari dewa-dewa yang lain, dewa Hermes, dewa Aphrodite atau Dewi Aphrodite dan yang lainnya, maka di puncak gunung Olympus. Tidak ridho mereka menyimpannya di bawah, tapi di tempat yang tinggi, puncak gunung Olympus. Ini keyakinan mereka. Dan begitu pun Thor, anak Adin, dewa petir misalnya. Keyakinan mereka. Di mana Thor itu? Di Asgard. Asgard di mana? Di atas. Semua seperti itu. Tidak ridho mereka menyebutkan dewa-dewa yang mereka yakini di keyakinan-keyakinan mereka yang kesalahan dari penyembahan, kecuali di tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Kecuali mereka kelompok Al-Jahmiyah dan pengikutnya dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Maka Allah tidak boleh di atas, Allah tidak boleh di bawah, Allah tidak boleh di kanan, Allah tidak boleh di kiri. Maka rajul yang mempunyai gelar panjang dan lama ini, yang bangga dengan S3-nya dan sebagainya, kalah dengan budak belian yang dipukuli oleh tuannya karena tidak bisa menjaga kambingnya dimakan oleh serigala. Di saat ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" mengacungkan jarinya di atas langit. Ditazkiyah oleh Nabi, "I'tikha fa innaha mu'minah." Budak belian tidak pernah makan bangku sekolahan. Maka dia lebih benar akidahnya daripada orang-orang zaman now yang gelarnya panjang dan lama, yang kemudian mengatakan Allah tidak boleh di atas. Maka bagaimana jauh pendidikan salaf dengan pendidikan era now. Maka jangan tertipu ya ibadallah dengan gelar-gelar. Jangan tertipu dengan tingkatan-tingkatan sekolah. Maka zaman salaf dulu mulazamah dengan gurunya bertahun-tahun. Tidak membuat mereka magrur. Aku duduk misalnya atau Ibnu Abi Robah duduk dengan para ulama yang lama, dan begitu pun misalnya Muhammad ibnu Ja'far yang duduk dengan Syu'bah dan Ibnu Juraid yang duduk dengan atau Ibnu Abi Robah sekitar 18 tahun. Keduanya Muhammad bin Ja'far Gundar duduk dengan Imam Syu'bah 18 sampai 20. Dan begitu pun Ibnu Juraid duduk dengan Atha Ibnu Abi Robah 18 sampai 20 tahun. Kalau kita tanya gelarnya apa Ibnu Juraid?
20 tahun. Profesor, doktor, lalala. Capek kita nyebutnya. Kenapa? Belajar lama dapat gelar panjang. Tidak. Maka para salaf, alhamdulillah, mereka belajar talaki dan belajar dengan para ulama, diajari akhlak, diajari adab. Tidak mengambil gelar di university Islam awalnya, kemudian ingin mencapai gelar yang lain di tempat orang-orang kufar, gelar doktornya diambil misalnya di University Oakley, California, Los Angeles. Maka di tempat orang kafir dapat gelar S3-nya dan nanti dapat gelar profesornya dari yayasan-yayasan Persatuan University Nasoro misalnya. Maka tidak seperti itu. Mereka duduk bertahun-tahun di tangan para ulama, diambil ilmu, akhlak, dan penerapan dengan ulama tersebut. Itulah dari salaf dulu. Begitupun Abu Hurairah duduk bersama Nabi. Jalastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni. Aku duduk bersama Nabi terus dalam keadaan perutku keroncongan. Keroncong haram. Kita ganti perutku kelaparan. Jangan keroncongan berarti keroncong boleh. Alhasil itulah bagaimana salaf dulu menuntut ilmu. Maka kita lihat orang-orang zaman now dengan embel-embel gelar-gelar menjadikan YouTube mereka penuh dihinggapi oleh para subscriber. Dan akhirnya dia memberikan fatwa-fatwa yang kacau balau pun diikuti oleh banyak pengikut. Maka bagaimana mizan dan mi'yar orang-orang zaman dulu dengan zaman now? Maka berbeda sekali orang-orang zaman dulu dalam menuntut ilmu dan keikhlasan mereka menuntut ilmu, dan zaman now yang mencari gelar dan mengambil dari S2 di university lain yang pengajarnya sudah mulai sururiyun, dan S3 yang pengajarnya sudah mulai memilih dari pendapat-pendapat yang tidak fanatik dan sebagainya. Akhirnya profesornya jadi profesor semua agama benar. Yang penting hidup di negeri kita, mau Hindu boleh, mau agama Buddha boleh. Lalu apa ucapan Allah, inna dina indallahil Islam. Wa man ibtagha wa man yabtagi ghairal Islam madina fala yuqbala minh. Maka mana ucapan-ucapan Allah ini? Maka ucapannya sudah mulai moderat. Ucapannya sudah mulai dibawa oleh pemikiran-pemikiran luar karena mengambil gelar-gelar tersebut di university yang moderat. Maka tuntutlah ilmu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Bukan karena mencari gelar, mengambil di negeri fulan, mengambil S3 di negeri Alan, mengambil S2 di negeri kafir, mengambil profesor pun dengan orang-orang yang tidak jelas. Akhirnya dia bangga dengan profesor, doktor dan sebagainya, namun agamanya menyeleweng. Pembicaraannya bagaikan orang-orang yang awam dan moderat, dan lebih parah daripada anak-anak kecil yang beriltizam kepada Islam atau budak-budak belian yang iltizam kepada Islam. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yu'adzin.